Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Bagaimana kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat dan kita terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya di JK Channel. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas support dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga sudah share. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Dan terus dukung perkembangan channel ini supaya boleh memberkati banyak orang dan banyak yang percaya kepada Yesus Kristus adalah juru selamat mereka. Ya Bapak Ibu yang terkasih, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan kesaksian yang luar biasa dari seorang murtadin yang dulunya adalah laskar jihad dan sangat tidak senang dengan orang Kristen, sangat alergi dengan gereja dan juga orang Kristen, tetapi kemudian ia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dalam hidupnya. Ya, bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, supaya tidak penasaran, mari kita sama-sama saksikan kesaksian dari seorang murtadin ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Masjidil Haram tuh nggak ada orang sholat pakai tasbih, itu nggak ada. Adanya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Jadi tasbih itu diambil dari Indonesia, dibeli oleh orang-orang Arab, dari Arab dibeli lagi sama orang-orang Indonesia. Kan bingung nggak? Wong ki bingung. Tasbih ini kayak puter-puteran. Tapi dia yakin, dia nggak peduli tasbih ini dari mana saja, asal tersentuh dengan tanah suci Mekah, dia yakin ada kekuatan di sana. Nah inilah, satu hal mulai saya bertanya dalam hidup saya. Sumur ini saja sudah membohongi umat manusia. Tapi satu hal, ada rasa iba dan prihatin. Mengapa saudara-saudara kita ini yang saat ini membutuhkan air kehidupan, kita yang memegang air kehidupan, kenapa kita tidak memberikannya? Mereka saat ini haus. Ya, apa yang ditulis, yang diramal oleh kitab Nabi Amos, Tuhan katakan jelas di sana. Pada akhir zaman nanti itu Tuhan akan menurunkan kelaparan dan kehausan, tapi bukan kelaparan dan kehausan akan makanan minuman, tapi kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Saat ini saudara kita di Bani Kedah itu lapar dan haus. Kita sebagai pemegang kunci, jangan takut. Jangan takut. Orang Bani Kedah itu nggak perlu ditakuti, nggak usah takut. Waktu mati ya sudah mati, nggak masalah. Ya. Nggak usah takut kita jadi orang Kristen. Kita mati hari ini pun tidak masalah. Tuhan sudah sediakan rumah di surga. Asal ojo ninggali utang di sini nang dunya, ninggali utang payah, tagih nang akhirat nanti. Bapak Ibu saudara yang terkasih, satu hal yang ada di Mekah sana tidak pernah merubah hidup saya untuk menjadi orang Kristen, tidak. Ya, saya memang mulai ada rasa kesyakan, tapi bukan berarti saya kepingin melirik agama Kristen untuk menjadi pilihan agama saya, tidak juga. Sebab di mata hati saya tetap menganggap bahwa Kristen itu adalah agama kafir, mentuhankan manusia, mentuhankan seorang nabi, Tuhan kok punya anak, berbagai banyak hal. Sehingga mulai saya menyelidiki untuk melihat Yesus sebagai Tuhan tidak bisa melalui sekolah teologi. Saya nggak percaya, sangat-sangat nggak percaya kalau sekolah teologi bisa membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya pun tidak percaya kalau sekolah teologi bisa membedah Allah Trinitas. Mulai zaman kecil saya sampai sekarang, perdebatan Allah Trinitas terus terjadi. Karena kenapa? Terlalu banyak teori. Kekristenan kita ini hanya ada satu, memiliki Roh Kristus. Kita punya talenta, punya karunia, apa saja kalau hati kita nggak ada Roh Kristus, itu namanya pembohong. Apapun yang kita perbuat, Roh Kudus akan bekerja. Ketika saya diundang oleh Ki Haji Mansuri di Pondok Pesantren Al-Fatah di Pasuruan pada tanggal 11 November waktu itu, pertemuan membahas Allah Trinitas. Banyak orang teologi mengatakan itu kayak matahari, kayak rokok, kayak apalagi banyak perumpamaan Allah Trinitas, semua difatalkan. Saya hanya katakan, subhanallah,
Allah Trinitas adalah Allah Trinitas, tidak bisa disamakan dengan satupun. Allah yang saya sembah adalah Allah yang esa. Allah yang saya sembah, Allah yang tidak bisa dilihat. Sampai sekarang anak saya Nur Saida itu, anak saya yang pertama, ya, dia anak pertama yang baru masuk di sekolah SMA Negeri 5 Surabaya, itu barusan masuk Kristen, tapi dia sudah memenangkan banyak jiwa teman-temannya. Dia dibentuk menjadi laskar yang begitu kokoh. Ketika anak saya didatangi oleh teman-temannya Islam di SMA, dia tanya, kebetulan di ruang tamu ada sebuah poster gambarnya Tuhan Yesus. Anak-anak saya ditanya oleh teman-temannya, ini adalah jebakan, berhati-hatilah. Kalau kita sampai orang Islam bertanya kepada kita, itu gambarnya siapa? Kita akan jawab, itu gambarnya Tuhan Yesus. Jangan salahkan kalau orang Islam ngomong bahwa kita ini orang kafir. Ya, berhati-hatilah, itu gambarnya Tuhan Yesus. Dong Tuhan kok bisa digambar? Kan logis ya, sangat logika. Masa Tuhan bisa digambar? Jadi harus kita melihat satu ruang lingkup di mana kita berbicara. Kalau kepada saudara kita di Bani Kedar, jangan sekali-kali bilang itu adalah gambar Tuhan Yesus. Tapi sampaikan, berdasarkan dalam surat Al-Anas ayat 2 dan 3, ia adalah Malikinas. Yesus iku rojoni menungso. Dia adalah Ilahunas. Ilahi menungso ilahi. Yesus adalah ilahi manusia, dia adalah manusia ilahi. Yang digambar, yang dilukis ini adalah manusia adanya, tapi dia adalah ilahi itu sendiri. Disebut ilahinas, ilahi manusia, manusia ilahi. Orang Islam gak akan bisa jawab. Tapi kalau kita tetap ngotot iki gambari Tuhan, dia tetap akan memprotes kita. Wong Tuhan kok iso digambar? Lek Tuhan iku digambar, wong Kristen iku kafir. Masa bisa Tuhan digambar? Tuhan itu sesuatu sinar cahaya yang nggak mampu ditelaah oleh mata manusia. Bagaimana mungkin bisa digambar? Jadi yang digambar ini adalah Ilahinas. Dia adalah Isa wa innahu. Dia adalah Rasulullah itu sendiri, dan dia adalah Khalimatuhu. Dia adalah firman yang hidup. Ini satu hal yang menjadikan satu perbendaharaan hidup saya. Ketika saya habis dari Medina di Afghanistan, saya keluar, saya dipersiapkan untuk menjadi laskar jihad. Ya, sebelum saya menjadi laskar jihad, saya benar-benar dibentuk. Waktu itu ada di Ambon, ya, saya bersama Ustadz Japar. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, itu dia tadi kesaksian dari seorang muhtadin yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, ada satu firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita semua dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Oke, Bapak Ibu, itu firman Tuhan dan juga kesaksian yang baru saja kita saksikan bersama. Kiranya boleh memberkati kita, dan iman kita juga semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dan tentunya kita juga harus terus menjadi berkat
menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan terus dukung perkembangan channel ini agar melalui channel ini boleh memberkati orang lain dan juga banyak yang percaya kepada Kristus dan juru selamat mereka satu-satunya, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus saja. Dan nantikan video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.